Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Musannifnya adalah Imam An-Nawawi. Qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Sangat beruntung bagi orang yang akalnya menjadi penuntun atau tumbuh, dan keinginannya tertahan, Sangat celaka, wawailun, bagi orang yang keinginannya menuntun atau terpenuhi, akalnya tertahan. Jadi Syekh An-Nawawi mengatakan bahwa orang yang akalnya tumbuh itu adalah orang yang justru tidak pernah terpenuhinya keinginan. Duwe karep ngene ora iso, karep ngene gak iso, itu malah justru bagus. Orang yang selalu tertahan dari keinginan itulah bagus. Tapi nek umpama wong ngene keturutan, pengen ngene keturutan, pengen duwe-duwe, tuku, malah hancur yang semacam itu. Celaka orang yang semacam itu. Karena apa? Karena pikirannya tidak hidup. Orang yang selalu tertahan keinginan itu hidup. Contohnya, saya itu dulu waktu kecil itu selalu tidak pernah terpenuhi keinginannya. Anak-anak main mobil-mobilan diseret itu ya, itu kan diberikan sama orang tuanya. Saya tidak bisa, kenapa orang tuanya tidak punya. Karena saking kepenginnya saya akhirnya bisa pikir kepiye aku iso nggawe kayu bekas-bekas itu disambung-sambung, iso nggawe seret digawe dhewe itu. Terus ada yang namanya gangsingan itu, banyak yang membeli. Gak iso, mikir, akhirnya ngelek buah nyamplo itu. Buah nyamplo diresiki krowo, bolong, terus iso kayak gangsingan ditempel nganggo aspal. Dulu ada aspal itu beler-beler itu. Ya muni padha karo gangsingan persis. Itu permainan apa saja yang teman-teman itu beli, saya tidak beli tapi bisa bikin. Itu adalah bagian dari contoh. Sesuatu pikirannya hidup karena apa? Aku kepengen iki tapi kepiye carane? Karena tidak punya uang. Itu kreatif. Ini adalah dasar tuba liman kana aqluhu amiron. Akalnya itulah hidup. Akalnya menuntun tingkah lakunya, mulai berpikir. Bukan sesuatu yang keturutan terus. Nek semuanya keturutan terus, itu akalnya tumpul. Bahkan rata-rata orang atau anak yang selalu keturutan karepe itu enggak cerdas, gampang bodoh. Jangan kepengen menjadi anak yang keturutan terus apa-apa. Siji bodoh, ora patek pinter, nomor loro males. Itu. Makanya orang itu kadang-kadang juga salah didikannya.
ngene gak oleh, kuwatir apa? Ya, kuwatir enggak resik. Enggak. Kalau orang tua saya kelas 4 SD itu sudah disuruh pokoknya mulai kelas 4 SD harus bisa nyapu, harus bisa korah-korah, harus bisa ngumupake banyu nang kendil nganggo apa itu keren, nganggo kayu, bukan nganggo kompor, kan kompor. Itu apa? Pikirannya hidup, ada pekerjaan, tahu dan seterusnya. Itu karena apa? Karena didikan. Itulah cara menghidupkan akal seperti itu. Terus gak usah kurang-kurang, kurang resik. Salah itu. Gak usah kurang-kurang, nanti pecah. Salah itu. Pecah ya seneni, tetap seneni. Orang gak usah gak popo. Iku malah bodoh maneh kok. Lah pecah ra popo, sesuk mecahke maneh. Dikongkon tapi nek salah ya tetep sampai dihukum apa dihukum ditaleni nang ngene kosok soko. Nangis ya biarkan nangis. Itu lho mbiyen ya. Masku ditaleni, aku ya pernah ditaleni, itu ada diajak. Karena apa? Karena salah. Dikongkon kora-kora pecah. Oh itu seneni tenanan. Nah saya setrape apa? Sikile apa iki tangane dibondo ini taleni. 2 jam 3 jam. Itu caranya seperti itu. Hidup akalnya. Sesuk hati-hati aja sampai keliru maneh. Itu. Jadi maka anak-anak sebaya saya itu dulu ndak ada yang tidak bisa, mesti kreatif. Nggawe geledekan kalau orang desa itu ya dari tempat yang tinggi dorong terus bisa numpak geledekan sampai tekan ngisor, munggah meneh dolanan ngono ya. Jaman mbiyen ngono kuwi. Itu bikin sendiri bukan terus dibikinkan. Bisa semuanya. Bagaimana? Ada glugu, pucuke glugu itu dibacok-bacok sampai akhirnya jadi apa? Jadi rodo. Nah itu. Sampai rodo bayangkan. Kalau sekarang kadang pakai gear. Bagaimana caranya? Tengahnya itu bukan pakai gear. Tengahnya pakai bambu. Dipatok akhirnya kan bolong bambunya. Nah itu muter ku gak kelong. Nah, jadi muter ku awet. Kayak gear persis. Iku akale urip. Ngono lho. Jadi bambu dimasukkan, akhirnya kan kolomnya ngene bolong. Nah, dileboni kayu sing kenceng, kayu biasanya kayu kemelandingan atau kayu jambu yang ndak mudah untuk cukrek. Itu awet. Olinya apa? Olinya daun dadap. Lunyu iku. Sesel iku terus persis kaya minyak wis, lunyu. Enteng disurung bareng enak. Itu model cerdasnya anak-anak dulu. Iku urip, ndak pernah keturutan. Padahal dulu ya juga pernah, sudah ada sepeda mini, ya, sepeda jengki sudah ada. Ya karena ndak punya sampai orang tua ngati-ati tuh, ojo ngemek-ngemek barang sing ora mbok kon duweni. Engko nek rusak sampean nglironi ora ndek dhuwit. Itu wis wedi gak wani, ndelmok barane wong gak wani. Jadi itulah toba. Sangat beruntung orang yang akalnya hidup ya, tapi hawa nafsunya tertahan. Ora gampang keturutan. Tapi nek wong kok bola-bali keturutan terus pengen ini keturutan,
itu malah wawailun, celaka. Karena apa? Dia akan ngeremehkan wis kaya ngono gampang kok ngene. Tuku iso semuanya keturutan. Itu wailun namanya. Hawahu amiron. Jadi keinginannya lah yang menuntunnya. Keinginannya selalu terpenuhi. Sedangkan akalnya semakin hari semakin asiron. Tidak berkembang, tidak kreatif. Itu. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan itu sesuatu yang tidak kau capai itu bukan berarti kegagalan total. Itu agar supaya Anda berpikir urip pikirane. Nang pondok ngene gak oleh, itu biar hidup pikirannya. Bagaimana caranya? Oh, nang kene ndak oleh ini seperti ini, ndak boleh dan seterusnya. Itu supaya apa? Akluhu asiron, akalnya hidup. Bukan terus kemudian membuat cara yang tidak diperbolehkan. Jadi dua kata tapi sangat dalam artinya. Jadi satu, akalnya bagaimana cara akal hidup itu adalah ya diimbangi dengan sesuatu yang tidak atau hawa nafsunya tidak terturuti atau menjadi asir, menjadi tertahan. Keinginannya tertahan, akalnya hidup. Bukan kebalikannya, akalnya yang tertahan, keinginannya hidup. Itu adalah orang yang celaka malahan. Makanya orang-orang yang akalnya itu ada hidup karena keinginannya tertahan, tidak tersalurkan karena masih ya banyak pertimbangan. Mungkin ada yang tidak punya, mungkin ada yang memang niatnya tidak nuruti hawa nafsu terus. Karena apa? Hawa nafsu itu kalau dituruti wan nafsu katifli intumihu ala hubirda'i wa antunyantam. Nafsu itu bagaikan anak kecil kalau dibiarkan akan ndodro terus ora mareni. Tidak akan bisa menahan. Itu persis kayak bocah cilik. Bocah cilik ku nek dibiarkan tidak disapih, masih sampai gede gelem iso nyusu terus gak malu. Itu ada dulu teman kampung itu wis SD ku isih nyusu. Karena wong tuane ora gelem nyapih. Gak mentolo jari napih. Ya akhirnya mulih saka SD mlayu wis mulih ngodol-odol susune mbokne. Wis mlayu-mlayu. Ya saking dene ora isin. Kenapa? Yaiku nafsu katifli intuh milhu ala hubir radha'i wa intaftuh yambatan. Nafsu itu adalah bagaikan anak-anak, nek dibiarkan sampai gede pun juga akan nyusu terus. 5 tahun isih nyusu. Itu kan aneh. Nah, itu. Tapi wa intaftinhu kalau umpama kau sapih, pasti dia akan bisa Bisa mandiri. Iya. Keinginan itu kalau umpama tidak ditahan, tidak dipenggak, ya ndodo terus semuanya. Malih semuanya keturutan itu malah enggak bagus. Jadi akalnya yang harus dihidupkan bukan nafsunya, bukan keinginannya. Itu yang perlu kita menjadi catatan untuk kita demi keberhasilan, demi kesuksesan itu orang yang menjadi orang yang kreatif. Iya. Insyaallah.